Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan video yang telah saya buat dengan judul Aku, Smart ASN, dan Instasiku. Perkenalkan, nama saya Fathia Soleha, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bekasi tahun 2022, Formasi Pengawas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Secara umum, visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi mengikuti visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Bekasi, yakni terwujudnya Kabupaten Bekasi bersinar, berdaya saing, sejahtera, indah, dan ramah lingkungan tahun 2022, dengan berfokus pada poin ramah lingkungan yaitu pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan serta prinsip berkelanjutan untuk menjamin daya dukung lingkungan sehingga dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Arah dan tujuan dari pembangunan di Kabupaten Bekasi tercermin dari program strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dan dituangkan dalam 8 misi, yaitu 1. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel. 2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian, dan pariwisata. 4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKM. 5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan penyediaan kebutuhan dasar yang layak. 6. Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih nyaman dan asri melalui penataan ruang dan pembangunan infrastruktur yang terpadu. 7. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang agamis dan tentram melalui pengembangan nilai-nilai budaya lokal. 8. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi termaktub dalam Pasal 7 Bab 4 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 99 Tahun 2020 tentang kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Struktur organisasi dinas terdiri dari kepala dinas yang membawahi sekretariat, bidang tata lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, bidang pengelolaan dan pengendalian persampahan, bidang penaatan dan penegakan lingkungan hidup, unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana. Sekretariat membawahi subbagian perencanaan, subbagian keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian. Bidang tata lingkungan membawahi seksi inventarisasi RPPLH dan KLHS, seksi kajian dampak lingkungan, dan seksi penaatan lingkungan hidup. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup membawahi seksi pemantauan lingkungan, seksi pengendalian pencemaran lingkungan, dan seksi penanggulangan kerusakan lingkungan hidup. Bidang pengelolaan dan pengendalian persampahan membawahi seksi pengendalian persampahan, seksi pengelolaan persampahan, dan seksi sarana prasarana pengelolaan persampahan. Bidang penaatan dan penegakan lingkungan hidup membawahi seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, seksi penegakan hukum lingkungan hidup, dan seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Secara umum, tugas pengawas lingkungan hidup adalah melakukan pengawasan dan atau penegakan hukum lingkungan hidup sesuai dengan yang tertera pada Pasal 6 Bab 4 Permen Pan-RB Nomor 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. Sedangkan lebih jelasnya, tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli pertama tercantum dalam peraturan yang sama pada Pasal 7. Di antaranya adalah melakukan pengawasan, penaatan, pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada sumber-sumber limbah B3 dengan kompleksitas rendah. Secara keseluruhan, terdapat 41 tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ahli pertama. Layanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi antara lain 1. Pengawasan dan pembinaan industri dan non-industri. 2. Pengawasan pengelolaan limbah B3 perindustrian dan non-industri. 3. Pelayanan pengaduan pencemaran lingkungan. 4. Sosialisasi sekolah mandiri berwawasan lingkungan. 5. Pembinaan dan implementasi dokumen lingkungan. Standar pelayanan minimal atau SPM adalah pelayanan dasar bidang lingkungan hidup
hidup yang menjadi urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar ini ditetapkan dalam Permen LH Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup meliputi pelayanan pencegahan pencemaran air, pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomasa, dan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% dari jumlah indikator hingga tahun 2022. Bentuk pelayanan yang telah dilaksanakan pengawas lingkungan hidup sedang dalam proses pemenuhan pencapaian dan telah sesuai dan berpedoman dengan visi dan misi instansi, yaitu terwujudnya Bekasi yang ramah lingkungan melalui pelaksanaan pembangunan yang senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan, serta prinsip keberlanjutan untuk menjamin daya dukung lingkungan sehingga dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Agar pelaksanaan tugas menjadi lebih baik, maka perlu diterapkan nilai-nilai SMART ASN. 1. Berintegritas. Dicontohkan dengan mengerjakan tugas pengawasan secara jujur, disiplin dan bertanggung jawab, serta tidak terlibat dalam praktik KKN. 2. Nasionalis. Dicontohkan dengan mencintai alam melalui aksi menjaga kebersihan lingkungan sekitar sehingga tercipta kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. 3. Profesional. Dicontohkan dengan mengimplementasikan nilai dasar berakhlak di instansi, kompeten, dan sesuai dengan latar belakang pendidikan sebagai pengawas lingkungan. 4. Smart digital. Dicontohkan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti internet dan aplikasi-aplikasi penunjang seperti aplikasi pelaporan pengelolaan limbah bagi perusahaan yang diluncurkan bidang tata lingkungan sehingga pekerjaan lebih cepat dan terintegrasi, juga membantu dalam penghematan penggunaan kertas. 5. Ramah. Dicontohkan dengan tidak arogan ataupun bersikap menyalahkan atau menjustifikasi perusahaan saat melakukan pengawasan dan pembinaan. 6. Networking. Dicontohkan dengan memiliki jejaring yang luas. 7. Nilai entrepreneurship. Dicontohkan dengan selalu berinovasi untuk berkembang dan kreatif dalam memecahkan masalah lingkungan. Smart ASN tidak hanya dituntut untuk cerdas secara intelektual, emosi, dan spirit, namun juga harus mampu menguasai era digital saat ini menuju digitalisasi birokrasi sehingga tercipta pelayanan yang cepat, akurat, dan efisien sebagai perwujudan smart governance. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.